Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin rahimakumullah. Dan bagaimana pula seorang bapak mempersiapkan diri ketika istrinya ingin melahirkan. Apabila seorang bapak menemani istrinya untuk melahirkan atau jauh daripada istrinya, dia mengetahui seorang bapak hendaklah melakukan 3 hal. Yang pertama, kalau istri kita ingin melahirkan, itu kita tidak boleh tidur. Atau siapapun yang menemani, ya saudaranya, orang tuanya, adiknya, atau siapapun yang menemani orang yang ingin melahirkan itu nggak boleh tidur. Kenapa? Terutama seorang bapak. Kenapa? Karena anak ini ada kontak batin dengan orang tuanya, dengan bapaknya. Ini orang bapak aku nggak menerima aku nih, aku enjoy aja dulu lah. Makanya bayi ini muter aja dulu, nggak keluar-keluar. Nah itu nggak boleh tidur. Kenapa? Karena si bapak harus menerima tamu. Anaknya itu adalah tamunya, darah dagingnya, buah hatinya. Ketika dia mau lahir, seorang bapak tidak boleh tidur. Harus siap. Dan tidak boleh gelisah, bersukaria, ingin menyambut anaknya. Masa tamu mau datang kita tutup pintu, kita tidur, ini nggak sopan namanya. Nah, jadi seorang bapak atau siapapun yang menemani orang ingin melahirkan itu nggak boleh tidur. Yang kedua, kalau seorang bapak menemani istrinya, atau dia dekat dengan istrinya, atau dia jauh dari perantauan, hendaklah dia melakukan. Kalau seandainya istrinya melahirkan waktu malam, hendaklah dia melakukan salat hajat 2 rakaat. Setelah sholat hajat, maka bermohonlah kepada Allah. Ya Allah, lancarkanlah persalinan istriku. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibumu, dan kamu sendiri tidak mengetahui sesuatu apapun. Jadi Allah yang mengeluarkan, Allah yang melahirkan kita ke permukaan bumi ini. Minta tolonglah kepada Allah supaya istri kita melahirkan secara normal. Nah, sholat hajat 2 rakaat apabila istri kita ketika itu ingin melahirkan di waktu malam. Nah, kalau istri kita melahirkan di waktu siang, maka lakukanlah sholat tobat 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah sholat, maka minta atau berdoalah kepada Allah supaya persalinan lancar-lancar saja. Kemudian yang ketiga, seorang bapak kalau dekat dengan istrinya setelah anak lahir, hendaklah diazankan sendiri. Jangan orang lain. Ini adalah pendidikan pertama dari kita kepada anak kita. Mengajarkan dia kepada bertauhid kepada Allah. Bertuhankan Allah. Bertuhankan Allah. Bertuhankan Allah. Berasulkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perlu juga diketahui. Nah, kalau seorang bapak tidak sholat itu tidak boleh mengazankan anaknya. Maka bolehlah diwakilkan kepada orang lain. Apakah itu saudara kita atau barangkali pembantu persalinan di situ seorang laki-laki, dan boleh juga wanita kalau tidak ada laki-laki. Tidak boleh seorang bapak mengazankan atau mengkamatkan anaknya yang baru lahir sementara dia sendiri tidak sholat. Tetapi kalau tadi dia ketika istrinya melahirkan dia telah sholat tobat atau telah sholat hajat, baru bolehlah dia mungkin barangkali pada saat itulah dia kembali kepada Allah. Dan pada saat itu pula lah dia ingin menanamkan tauhid kepada anaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, inilah yang dapat saya sampaikan. Demikian saja. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.